Dan pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda bergabung dengan keterangan pers yang digelar Polda Sulawesi Selatan terkait kasus pabrik uang palsu di kampus UIN Goa. Kepada Polsek ya waktu itu bahwa di situ ada uang kertas palsu yang diedarkan. Kemudian oleh tim kami langsung dilaporkan ke Polres dan Polres Satreskrim segera bergerak untuk melakukan penyelidikan. Nah, ini tempatnya yaitu di Jalan Pelita Lambeni, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Nah, ini begitu tim sudah bergerak, dimulailah melakukan penyelidikan ya. Penyelidikan untuk mengungkap peredaran mata uang palsu tersebut. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ada pertama dari saudara M yang telah melakukan transaksi, ada di belakang orang. Saudara M melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah, ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ya, tapi peran sentralnya ada saudara AI. Kemudian juga saudara S. Kemudian ada saudara ASS. Saya sengaja tidak sebutkan karena belum memperoleh kekuatan lebih lengkap, jadi harus singkatan. Tapi jelas tersangka sudah kita tangkap. Ada juga yang DPO juga, tapi mudah-mudahan mau hasilnya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO-nya akan kita tangkap juga dan akan tuntas nanti akan kita periksa. Terus kemudian setelah kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ada 6 saksi, tersangka bisa kita tangkap ada 17 orang. Ini masih bisa bertambah. Terus kemudian kami sampaikan kepada seluruh masyarakat sekitar Goa, tidak usah khawatir, karena dari hasil pemeriksaan uang yang sudah beredar pun kita tarik semua. Jadi dari tempat-tempat tertentu yang dari para tersangka ini mengedarkan sudah kita tarik. Jadi tidak usah panik, tidak usah ragu-ragu. Memang uangnya nanti dijelaskan secara teknis oleh Bapak Kepala Perwakilan BI bagaimana ciri-ciri uangnya itu yang sudah beredar. Kemudian kemudian barang buktinya cukup banyak kalau kita lihat di depan rekan-rekan media semua, termasuk hasil penjualan juga ini. Ya. Jadi tentu saja kalau sudah ada hasilnya akan kita terapkan dengan TPPU juga terhadap tersangka utama. Barang buktinya ini ada sekitar 98 item. 98 item, ya itu baru TKP 1. Begitu TKP 2 masih banyak lagi. Jadi dari sekian itu nanti tersangka akan kita tersangkakan sesuai dengan perannya masing-masing dengan pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Jadi dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun hingga seumur hidup. Itu yang kita tersangkakan. Jadi tetap. Dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun. Dan nanti Pak Kepala BI akan menjelaskan apakah betul ini kayak semacam lembar kertas yang nilainya triliun. Contoh ya, mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya harusnya. Ini pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won. Ada mata uang Vietnam sebanyak
111 lembar sebanyak 500 dong, dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1000 emisi tahun 64. Kemudian juga ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Nah, ini ada yang menarik juga, nanti perlu kita minta penjelasan ke Pak Kepala BI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit PI, nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Nah, khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Nilainya 600 juta harganya. Ini cukup teliti. Dan kalau kita lihat nanti ada dengan sinar ultraviolet itu uangnya ada muncul itu tanda-tanda air. Nah, ini sekarang masih kami proses untuk kita sidik lebih lanjut. Saya kira demikian. Saya Pak Kepala BI menjelaskan apakah betul itu. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi Bank Indonesia sangat mengapresiasi kinerja Polri, dalam hal ini Polres Goa, untuk mengungkap sindikat jaringan pembuat dan pengedar uang palsu. Ya. Jadi uang palsu yang ditemukan di sini ini seperti gunung es. Ya. Jadi permukaannya saja, tetapi yang beredar mungkin sudah banyak dan kita tidak tahu. Ya. Jadi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, itu Bank Indonesia itu sebagai lembaga, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengelola uang. Nah, mengelola uang itu ada 6. Yang pertama adalah merencanakan, yang kedua adalah mencetak, yang ketiga adalah menarik, keempat adalah mencabut, kelima memusnahkan, ya, ada juga mengeluarkan. Ya. Jadi kalau ada masyarakat atau organisasi tertentu yang mencetak, ya, apalagi mengedarkan uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia, itu adalah tindakan kriminal dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda, 10 tahun sampai seumur hidup, dan dendanya ya 10 miliar sampai 100 miliar. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, ciri-ciri uang yang sudah diedarkan ini kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali, tetapi Bank Indonesia untuk memastikan uangnya itu berkualitas, maka ada di pecahan 100.000 ini ada 11 atau lebih dari 10 security features yang ada, ya. Selain ada bahannya ada khusus, kemudian ada pengamannya, watermark, terus electrotype, kemudian ada intaglio, jadi pencetakan yang kasar, recto verso, jadi kalau dilihat di terawang itu saling melengkapi, ada multicolor latent image. Nah, ini paling susah dipalsukan, ya. Kemudian ada latent image, ada blind code, kemudian ada color shifting, ini juga susah dipalsukan. Ada UV filter, kalau UV itu bisa gampang, ya, dipalsukan. Tapi ada satu lagi namanya microtext, jadi tulisannya kecil-kecil sekali dan itu sangat susah dipalsukan. Selain juga dengan nomor seri yang satu sama lain pasti beda. Ya. Nah, ini mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, dan kami ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Polda dan Polres. Terima kasih. Ada sedikit tambah rekan-rekan media, ini cukup menarik, ya.
tersangka ini mengajukan proposal pendanaan pilkada di Bali, tapi yang nggak jadi. Ya, ini dalam rangka untuk ya, jadi dana ini, dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu. Ya, ini dana yang tapi tidak jadi, tidak ada partai yang menyalonkan. Ya, walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan. Nah, ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Ada pertanyaan? Pak. Peralatan ini memang dia produksi kertas apa itu Pak yang umumkah atau bagaimana yang kita tampil ini? Kalau kita lihat dari TKP ya, TKP buat cetak upal. Jadi di rumah saudara SS, Jalan Sunu 3, Blok N 5, Kota Makassar. Kemudian juga ada di Jalan Yasin Limpo, nomor 36, Sulu Minasa. Kampus itu Karena rangkaian ya. Kemudian untuk uang kertasnya itu juga impor, beli dari Cina, supaya bahan bakunya juga tinta dan lain sebagainya belinya dari Cina. Saya kira itu ya. Pak izin Pak, yang diamankan semua ini. Pak, apa saja perannya? Pak, ini sejak kapan beredar ini uang palsu dan sudah berapa kali sebelumnya sudah beredar? Dan apakah betul itu yang puluhan miliar yang sudah beredar itu bagaimana Pak? Dan tentang perjelas tentang yang berapa permintaan itu mungkin. Begini ya. Jadi kalau dari hasil interogasi yang pertama, pemeriksaan pertama, kita mulai dari awal ya. Timeline pembuatan dan perjalanan uang palsu ini dimulai dari 2 Juni 2010. Sudah lama ini. Terus kemudian lanjut ini 2011 sampai dengan 2012. Ini sudah sempat juga mencalonkan wali kota Makassar, namun tidak mendapatkan kursi. Kemudian sampai dengan Juni 2022 ini kembali lagi untuk merencanakan. Kemudian Juli 2022 merencanakan lagi pembuatan dan mempelajari lagi. Jadi kalau dilihat dari sekarang, rencana pembuatan ini dari 2022. Kalau 2010 ini masih taraf pengenalan. Kemudian Oktober 2022 sudah mulai membeli alat cetak dan pemesanan kertas. Kemudian 2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi. Kemudian sekitar Juni ini sudah ketemu di antara mereka. Ya. Kemudian juga ada saling bekerja sama di antara mereka juga untuk bagaimana nanti proses pembuatan dan diviralkan melalui grup WA juga. Jadi ditawar-tawarkan di grup. Terus kemudian sekitar bulan September 2024 ini berkomunikasi dengan AI untuk mengangkut peralatan. Kemudian untuk mulai membuat uang palsu di TKP yang berikutnya, ya TKP 2, terus juga masalah penyerahannya. Ini ada juga yang sempat rusak, yaitu 40 juta lembar, ulangi 40 juta yang nilainya seolah-olah 40 juta, ini uang kertas biasa. Ini dibakar semua. Terus kemudian minggu kedua November 2024 ini udah mulai penyerahan uang palsu sebanyak atau senilai 150 juta, nilai nominal di situ. Terus kemudian juga ada menyerahkan uang palsu 250 juta, dan yang terakhir sebelum ditangkap kemarin menyerahkan uang palsu 200 juta dan menghentikan aktivitas karena mereka sempat tahu kalau polisi melakukan penyelidikan. Ini jadi akhir November 2024.
Jadi termasuk aliran dana, ya, uang palsu ini, aliran uang ini dari MN ini beredar 150 juta. Nah, ada yang diberikan pada seseorang 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 25 juta, ada 10 juta, ada 8 juta, dan lain sebagainya. Ini sudah kita ambil, kita tangkap, karena yang bersangkutan ada yang di belakang, ada yang dibakar, kembalikan untuk dibakar 17,5 juta. Untuk otak pelaku Pak bisa diperjelas tidak soal keterlibatan kemungkinan guru besar di UIN, karena kan ramai dibicarakan bahwa ada percetakan uang yang didapatkan di perpustakaan UIN. Terus yang kedua ke Pak dari perwakilan BI terkait berapa persen sih kesamaan antara uang palsu ini dan yang uang asli sebenarnya, bagaimana cara membedakannya misalnya jika sudah beredar di lapangan? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan ini memang yang bersangkutan murni pribadi, tidak mengait kepada pihak-pihak lain. Ya, hanya yang bersangkutan memang menggunakan kewenangan dan jabatannya di tempat itu dan tidak kaitan dengan pihak-pihak lain. Kalau bisa diperjelas Pak, jabatan seperti apa yang ada di kampus tersebut? Jabatannya. Jabatannya adalah ini kepala perpustakaan. Ya. Ada lagi Pak? Ini Pak, BI dulu, BI. Ya, pertanyaannya berapa persen kemiripan? Ya, kami tidak dalam kapasitas membedakan berapa persen, apakah 50%, 90%, pokoknya beda. Ya. Satu aja beda, itu sudah palsu. Ya. Yang paling tidak bisa dipalsukan, ya, itu adalah multicolor latent image. Jadi kalau Mbak punya uang 100, ya, bagian depan Mbak melihatnya harus miring. Kalau miring itu ada angka 100, itu warnanya merah, kuning, hijau. Ya, kemudian ada juga latent image dan sebagainya. Itu paling susah dipalsukan. Jadi satu aja nggak sama itu udah palsu. Bahannya itu sudah ketahuan dan hasil cetaknya relatif buram. Terima kasih. Ya, Mike. Sejak 2022 ini bagaimana bisa sampai masuk sini? Ya, kalau itu nanti ya Mas. Apa pihaknya rektor nggak tahu? Jadi mohon izin rekan-rekan, awal pertama kan pembuatan uang palsu ini di salah satu rumah, yaitu atas nama KS, itu di Jalan Sunuk, Makassar. Karena sudah mulai membutuhkan jumlah yang lebih besar, maka mereka memesan alat yang lebih besar. Tadinya menggunakan alat yang lebih kecil, ada alat yang sudah kita sita. Mereka memesan alat yang lebih besar, yaitu alat cetak offset yang lebih besar yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, senilai 600 juta mereka beli di Surabaya. Namun alat itu dipesan dari Cina. Alat dari Cina. Nah, alat itu dimasukkan oleh salah satu tersangka, yaitu dengan inisial AI, itu ke dalam salah satu kampus di Goa, yaitu menggunakan salah satu gedung yaitu perpustakaan tanpa sepengetahuan pihak kampus di malam hari. Dan itu coba kami rekonstruksikan kemarin, ya, coba kami rekonstruksikan dengan 25 personil Polri mengangkat hal itu tidak mampu, jadi menggunakan forklift. Alat itu masuk dalam forklift, setelah itu didorong karena ada rodanya, yang tadi rodanya 6, sekarang tinggal 4 karena saking beratnya tidak mampu menahan beban beratnya mesin tersebut. Jadi itulah ceritanya di awal bulan September, September 2024, TKP 2 mulai dilaksanakan tindak pidana tersebut. Paham ya? Untuk anggarannya sendiri Pak,
Dia pakai anggaran Kementerian Agama Pak atau anggaran pribadi? Tidak, ini jadi murni ini ada pendananya secara pribadi. Ya, murni saya tegaskan sekali lagi, murni pendananya secara pribadi dan sedang dalam pengembangan kami. Ya, rekan-rekan, karena rekan-rekan selalu mendesak kami untuk buka, akhirnya kita buka daripada blunder. Ya, tapi masih ada tersangka-tersangka yang nantinya akan kita tersangkakan kalau memang alat bukti sudah cukup. Ya, karena kami tidak mau, kami juga laporkan kepada Bapak Kapolda, kami tidak mau tergesa-gesa mentersangkakan seseorang. Kami juga harus mengantongi minimal 2 alat bukti dan itu harus kuat, sehingga yang bersangkutan sudah tidak bisa mengelak lagi, ya tidak bisa lagi menghambat penyidikan. Nah, baru kami tersangkakan. Pak, termasuk yang bakal calon kepala daerah yang apakah Pak terjadi Rektor maju. tidak mengetahui hal itu Pak? Ya, ada salah satu sudah tidak. Oh. Ya. Pak Rektor apakah tidak mengetahui? Inisialnya Pak. Rekan-rekan, ini ada Pak Rektor yang akan menjelaskan ya. Suara lebih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, jajarannya, Bapak Bupati, Salah BI, Pak Hajari, media. Saya hadir di sini selaku Rektor Unawadi. Itu bukti nyata dukungan kami terhadap polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Selaku pimpinan tertinggi di Winalaudi, selaku rektor, saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan. Ini hadir semua, warik 1, warik 2, warik 3, kepala biro. Dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Terima kasih. Pak Rektor, satu pertanyaan. Sejak kapan Pak Rektor mengetahui adanya mesin ini Pak? Mesin ini Pak? Pak, sejak kapan Pak Rektor mengetahui adanya mesin ini? Pak Rektor. Siapa-siapa kami mohon waktu lagi, rekan-rekan, mohon izin rekan-rekan, berikan kami waktu. Kami janji, mohon izin Bapak Kapolda, kami janji akan profesional dan kami akan terus mengupdate sama rekan-rekan perkembangan penanganan uang palsu ini. Kami tidak main-main, ya, kami akan serius. Ya, kami akan tunjukkan pada rekan-rekan hukum itu tidak tajam di bawah dan tidak tajam juga di atas. Oke, makasih ya. Inisial tersangkanya Pak, 15. Tersangka 17. Ya. Pak, izin satu Pak, apakah ada terlibat orang perbankan di kasus ini? Bisa di... Dari 17 yang ada di belakang kami, para tersangka, 2 diantaranya dari oknum dari Bank BUMN Indonesia. Misalnya Pak. Peran mereka Pak, peran mereka. Misalnya Pak. Banknya juga Bang apa Pak? Bang apa itu Pak? Termasuk dua. Saya sebutkan inisialnya ya. Aja banknya juga Pak. Profesi. Inisial apa? Ya, ini sambalnya. Ini Beni. Inisial MN. Profesi. Ulangi. Itu honorer ini. Ulangi. Inisial IR. Ya, IR 37 tahun. Kemudian inisial AK 50 tahun. Profesinya Pak? Jabatannya di mana Pak? Pegawai. Profesinya apa Pak? Langsung ini Pak. Jabatannya apa Pak? Jabatannya nama banknya. Ya, yang pasti. Perannya Pak? Bisa langsung saya Perannya Pak? Ya, pokoknya masuk dalam perannya sebagai transaksi jual beli uang palsu. Yang menggunakan, dia juga menjual, dia juga membeli. Jabatannya apa Pak? Jabatannya apa Pak di bank Pak? Karyawan di BUMN, salah satu BUMN, salah dua di BUMN yang ada. Ya. Di bawah apa ya Pak? Di bawah ya Pak? Jadi tidak ada, jadi kami tidak sebut banknya karena
tidak ada kaitannya. Makanya kemarin saya sampaikan sama rekan kan, semua yang berkaitan itu kita rangkul untuk menjadi super tim untuk mengungkap perkara ini. Bank yang sama Pak. Ya, dan transaksi ini di luar dari tempat mereka bekerja. Jadi hanya statusnya saja di situ. Ya, cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Inisialnya sama Pak. Inisial tersangka kedua Pak. Oke, inisial tersangka. Pak, inisial sekaligus perannya masing-masing. Tadi mau nangis sekarang. Asalnya dari mana? Pak Rektor, kenapa senyum-senyum Pak Rektor? Ya, yang pertama. Tadi mau nangis Pak Rektor, kenapa senyum-senyum? Yang pertama